Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenalkan nama saya Siti Balkis dengan NIM 1213030127. Di sini saya akan menjelaskan materi ilmu tauhid oleh dosen pengampu Bapak Lutfi Farurizal, SSY, MH Tauhid Rububiyah. Tauhid rububiyah yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mengilmukan, menghukumi dan mengetahui bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang berbuat di alam semesta ini. Makna semantik Rob masdar robba ya rubbu, artinya mengurus atau mengatur. Kata Rob dengan tambahan alif lam hanya digunakan untuk Allah kecuali jika alif lamnya dibuang lalu didofahkan atau direlasikan kepada sesuatu. Seperti Robbu Aldir, artinya pemilik rumah. Al-Roghib Al-Asfani, menurut Al-Roghib Al-Asfani, kata Rob saja tanpa didofahkan dan tanpa alif lam ta'rif tidak digunakan kecuali untuk Allah. Ia mengatakan kata Rob secara harfiah berarti mengurus, mendidik, menumbuhkan sesuatu sedikit demi sedikit hingga mencapai kesempurnaan. Menurut Majduddin Ibnu At-Thohir, Malik artinya penguasa atau pemilik, Sayyid artinya tuan atau pemimpin, Mudabbir artinya pengurus, Murabbi artinya pendidik, Qayyim artinya penjaga, dan Mun'im artinya pemberi nikmat. Hakikatnya Allah sebagai Khalik dan Malik, pencipta segala sesuatu, pemberi rizki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi petunjuk, yang mengurus dan menetapkan aturan. Menurut Jafan bin Ja'rir, Allah adalah yang diibadahi oleh segala sesuatu dan oleh semua ciptanya. Menurut Abdullah bin Abbas, Allah adalah yang memiliki hak untuk diibadahi oleh semua makhluknya. Menurut Isa bin Maryam, ketika disumpah oleh ibunya masuk Islam, berpendapat Allah adalah Tuhannya Tuhan. Allah adalah Tuhannya Tuhan-Tuhan. Konsep dasar ilmu pertama-tama kita harus tahu apa itu ilmu dan apa itu pengetahuan. Pengetahuan itu adalah panca indera. Segala apa saja yang kita ketahui berdasarkan human center atau rangsangan, pengetahuan itu sangat dangkal. Pengetahuan itu apa yang kita dapatkan dari panca indera kita. Sedangkan ilmu itu adalah pengetahuan sistematis, pengetahuan murni, menghasilkan teori dan dapat dipelajari. Pengetahuan belum tentu ilmu, akan tapi ilmu sudah pasti pengetahuan. Di dalam filsafat ilmu ada syarat yang harus dipenuhi agar pengetahuan dapat dikategorikan menjadi sebuah ilmu. Antara lain, yang pertama, epistemologi. Pengetahuan atau ilmu tersebut memiliki metode dalam mempelajarinya. Sebab ketika pengetahuan atau ilmu tidak memiliki metode, maka tidak masuk ke kategori ilmu karena tidak ada metode yang dipakai untuk mempelajari sebuah pengetahuan tersebut. Yang kedua, ontologi. Sebuah pengetahuan tersebut dapat didefinisikan. Maksudnya, ketika tidak dapat didefinisikan, maka nanti akan buta mengenai tujuan dari ilmu tersebut. Yang ketiga, aksiologi. Gunanya untuk menguji kegunaan dari ilmu tersebut. Tujuannya untuk mencapai derajat ilmu. Ketika sebuah pengetahuan tidak memiliki sebuah manfaat, maka ia tidak masuk ke syarat dan kategori dari ilmu tersebut. Tauhid itu berasal dari fi'il wahada yuwahidu yang masdarnya adalah tauhidan, yang artinya keesaan. Nah, tauhid itu sendiri ialah keyakinan tentang satu atau esanya Allah. Ilmu tauhid itu segala pikiran dan teori berikut argumentasinya yang mengarah kepada kesimpulan bahwa Tuhan itu satu. Objek ilmu tauhid itu ada 3. Yang pertama, tauhid ilahiyah yang membahas tentang ketuhanan yang dibagi lagi menjadi 3, yaitu yang pertama, rububiyah yang berarti mentauhidkan segala apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti sang pencipta, pemberi rizki dan lain sebagainya. Kesimpulannya, sebuah pengetahuan atau pengimanan terhadap kekuasaan atau kemahaan Allah itu sendiri yang berarti Allah itu maha segala-galanya. Seperti dalil mengatakan alalahu khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Surah Al-A'raf ayat 54. Yang kedua adalah ilahiyah, adalah mengesahkan segala bentuk peribadatan bagi Allah seperti berdoa, meminta, bertawakal dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah tauhid nubuwiyah yang membahas tentang kenabian. Yang ketiga, tauhid asma wa sifat, yaitu sesuatu yang diperoleh oleh pendengaran dan sumber yang meyakinkan, yakni Quran dan hadis seperti tentang alam kubur dan lain-lain. Sumber pembelajaran ilmu tauhid adalah Quran dan hadis. Manfaat belajar ilmu tauhid itu sendiri adalah memerdekakan umat, yang membuat manusia itu berpikir manusia di hadapan Tuhan itu sama. Yang membedakan hanya ketakwanya saja. Yang kedua, pribadi yang kokoh. Yang ketiga, kekuatan jiwa. Yang keempat, menjauhkan syirik. Dengan belajar ilmu tauhid kita bisa membedakan mana yang sifatnya musyrik. Allah menghapus dosa hamba-hambanya karena sebab tauhidnya. Tauhid asma wa sifat. Tauhid menurut makna semantik
Asma adalah jama dari ismun yang artinya nama-nama, dan sifat berarti karakter atau sifat. Tauhid asma wa sifat merupakan bagian dari mentauhidkan atau mengesahkan Allah dalam akidah Islam. Tauhid ini merupakan bentuk penerapan pengesaan dari makhluk terhadap Allah Subhanahu wa taala mengenai nama-namanya dan sifat-sifatnya, yang mana nama-nama dan sifat-sifat ini telah diatributkan olehnya sendiri. Contoh tauhid asma wa sifat yaitu meyakini Allah memiliki sifat asmaul husna. Maksudnya contoh Allah bersifat rozak atau pemberi rezeki. Contoh dari tentang tauhid asma wa sifat yaitu terdapat dalam surat Al-A'raf ayat ke-180 yang artinya, dan Allah memiliki asmaul husna atau nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan sebutan asmaul husna itu, dan ditinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Karakteristik ilmu tauhid yang pertama, taufikiyah. Kita dituntut untuk berbuat dan tidak berbuat. Maksudnya menuntut kita mempelajari ilmu tauhid untuk berbuat dan beramal seperti apa yang dicontohkan oleh Rasul. Begitu juga sebaliknya, kita harus menjauhkan apa yang dilarang oleh Rasul. Yang kedua, ghaibiyah. Maksudnya kepercayaan kepada yang gaib seperti wahyu dan sunnah. Sebab tanpa melalui wahyu, ajaran Tuhan tidak akan sampai kepada manusia. Jadi, ajaran ini meneguhkan hati kita untuk memiliki keyakinan tentang hal dan keadaan yang gaib. Yang ketiga, syumuliyah. Karakter ini mengajarkan kita tentang kesempurnaan ajaran yang ada dalam Islam. Yang keempat, takamul. Karakteristik ini mengajarkan tentang keutuhan iman, ilmu, dan amal pada setiap diri insan. Yang kelima, tawazun. Karakteristik ini maksudnya adalah mengajarkan kita kepada keseimbangan, yang berarti kita harus meletakkan sesuatu pada semestinya dan sewajarnya. Keseimbangan tidak melulu tentang 50-50 atau 50-50, akan tetapi keseimbangan juga tentang sewajarnya saja. Baik, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.